Tanpa terasa, 12 tahun sudah perjalanan Honda DBL mencari semangat-semangat baru dan mencetak student atlet terbaik basket di tanah air. Berawal dari Liga SMA yang sederhana, Honda DBL berhasil menjadi liga basket pelajar terbesar dan paling bergengsi di Indonesia. Dari Sabang hingga Merauke, sudah banyak pebasket Indonesia berbakat yang ditemukan dan diberi pembinaan agar tumbuh menjadi pebasket yang siap mencetak prestasi gemilang. Dari tahun ke tahun, terjadi peningkatan jumlah peserta. Penonton pun tak kalah semangatnya. Inilah kompetisi basket tingkat SMA paling bergengsi di Indonesia, Honda DBL 2015. Tahun ke-12 ini, Yogyakarta kembali terpilih menjadi kota pembuka gelaran Honda DBL 2015. Ini adalah tahun kedua Jogja menjadi kota pembuka. Tentu hal ini bukanlah tanpa alasan. Jogja dikenal sebagai kota yang penontonnya sangat kreatif dengan antusiasme sangat tinggi. Siapapun pasti berdecak kagum melihat antusiasme supporter di Jogja. Mereka tak segan untuk mendukung tim kesayangannya habis-habisan. Ide mereka tak pernah ada habisnya. Berbekal kreativitas, mereka berinovasi menciptakan suasana Jogja yang lain dari biasanya. Bahkan dari tahun ke tahun, Jogja selalu memecahkan rekor jumlah penonton terbanyak di Indonesia. Penyelenggaraan DBL bagi kami ini adalah event tahunan yang harus kita support. Kenapa? Karena ini merupakan ajang bagi SMA 4 untuk menunjukkan prestasi olahraga yang selama ini sudah dibina oleh sekolah. Ketika bisa meraih sebagai champion itu merupakan tiket prestasi dan prestis bagi sekolahnya. Kalau menurut saya DBL itu memang sebuah ajang yang cukup kreatif untuk menyalurkan bakat para siswa, terutama bagi mereka yang senang sekali dengan kegiatan bola basket, kemudian dance, dan ini memang positif sekali bagi mereka. Pertama, memberikan apresiasi pada seluruh siswa yang main, juga kepada pelatih. Walaupun mereka juara di basket, jangan sampai pelajarannya terganggu. Untuk DBL-nya saya kira terus hanya silahkan waktunya diatur, bisa disinkronkan antara waktu di sekolah dengan waktu di luar. Masyarakat Jogja dikenal dengan sifatnya yang lemah lembut. Namun ternyata, di balik kelembutan putri-putri Jogja, ada seorang pebasket putri asal kota pelajar ini yang memiliki bakat serta semangat daya juang luar biasa. Ia adalah Damara, siswi SMA Stella Duce 1 yang mampu bertarung sengit bersama timnya hingga mencapai semifinal. Semangat juangnya yang tak kunjung padam dan kepiawaian di lapangan membuatnya berhasil menjadi salah satu kandidat first team untuk mewakili Jogja dalam ajang DBL Camp. Namun meskipun serius menggeluti olahraga basket, tapi urusan belajar di sekolah tetap jadi yang utama buatnya. Dulu aku pertama kali tahu basket itu waktu masih SD, gara-gara pelajaran olahraga. Dulu zamannya tuh basket. Mungkin sudah darah olahraga. Saya dulu juga
waktu SMP, SMA juga tim basket di sekolah. Ini bapaknya juga. Saya dukung misalnya ketika dia latihan supaya mereka tidak terlalu terbebani oleh kegiatan seperti itu. Dulu waktu di SMP kejuaraan terbesar tuh sempat ikut JRBL. Puji Tuhan bisa meraih gelar champion untuk JRBL yang pertama kalinya di Jogja. Bangga sekali ya, karena waktu itu dia jadi juara di JRBL dulu, itu kan di Jawa Pos ya. Itu udah saya di kantor, ya udah ini anakku, iki anakku. Awal tahu DBL itu waktu pertama kali masuk SMA. Sebelum masuk SMA itu aku belum tahu kalau ada event DBL yang ternyata penyelenggaranya tuh sama kayak JRBL. Di SMA itu aku ikut ekskul basket lagi. Ya udah, terus aku rajin latihan kan, dan ternyata lolos masuk tim DBL untuk mewakili SMA Stella DC. Support dari kedua orang tua aku itu yang pasti ya mereka selalu ngirim lah SMS atau chat gitu. Ya, untuk kaitannya dengan pembelajaran itu memang saya selalu menekankan untuk belajar dulu. Meskipun sering ikut kegiatan basket dan segala macam, juga pendidikannya dia tidak istilahnya seimbang gitu ya. Pengen main basket lebih baik lagi, habis itu sukses juga di basket maupun di pelajaran. Terus kalau untuk first team harapannya kalau misalnya nanti bisa lolos ke Amerika dan nanti pulang lagi ke sini tuh bisa ngajarin teman-teman yang lain supaya mereka basic basketnya itu benar dan mereka juga bisa bermain baik. Life isn't about finding yourself, but life is about creating yourself. Lebih irit, bertenaga, ramah lingkungan. We are the beat. All you people, ESP. Let's get the beat. You are the beat. Do it for everyone. Hai, gue Tino. Kenalin nih sobat-sobat gue. Kita selalu barengan. Olahraga bareng, mejeng bareng, lapar bareng, dan happy bareng dengan sharingan. Sharing internet ringan bareng teman. Yuk, sharingan! Lu, ini kita! Friendship bracelet. Sepuluh kilometer di selatan kota Jogja, kita menuju sebuah kota kecil yang tenang dan asri. Kota itu bernama Bantul. Meski kota ini terbilang kecil, tapi prestasi putra-putrinya tidak bisa dipandang sebelah mata. Pada ajang Honda DBL ini, ada satu perwakilan tim basket Bantul yang berlaga di Jogja hingga ke babak final. Mereka adalah tim basket putri dari SMKN 1 Bantul. Berbekal semangat juang yang mengagumkan, tim ini menjadi kuda hitam yang mengejutkan semua peserta di gelaran Honda DBL Yogyakarta Series. Para pemain basket berbakat dari Bantul ini berlatih penuh semangat. Mereka terus menggembleng fisik dan mental demi mencetak skor gemilang di babak final Honda DBL.
Indahnya alam di sekitar kota Bantul membawa warna tersendiri bagi latihan mereka. Sebagai satu-satunya sekolah yang mewakili Bantul, mereka seakan memiliki dorongan tersendiri untuk membuktikan bahwa permainan mereka tidak kalah dengan permainan tim basket dari kota besar. Perjalanan mereka tidak selamanya mulus, berbagai kendala sempat dihadapi. Awalnya teman-teman satu sekolah pun sempat ragu akan kemampuan tim basket SMKN 1 ini. Tapi dengan semangat pantang menyerah, mereka mengubah kendala menjadi tantangan dan berhasil menggapai prestasi membanggakan. Bangga bisa sampai final. Walaupun saya tidak ikut, tapi saya menjadi bagian dari mereka. Harus siap menang, harus siap kalah, tapi kita harus optimis menang karena itu sudah di babak final dan kita akan mendukung mereka. Pada pelatihannya itu begitu dengan santai, tapi ada banyak strateginya lah untuk dipakai. Menurut saya tim basket SMK 1 Bantul ini sangat baik, sangat kompak, baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Untuk menuju ke final, tim SMKN 1 Bantul ini telah melewati beberapa pertandingan sengit. Berbekal konsistensi dan keseriusan berlatih, kemenangan demi kemenangan terus diraih, sehingga akhirnya mereka pun berhasil lolos untuk merasakan euforia heboh babak final Honda DBL. Kita butuh tryout, kita butuh uji coba, dan kesempatan itu ada di DBL. Awalnya memang kita pesimis, nggak bisa menargetkan sampai segitunya. Tapi ya dengan usaha kita yang kayak gitu, banggalah dengan tim kita bisa masuk final. Kalau emang kita punya niat, kita pengen main, kita bener-bener pengen nunjukin ke semua orang kita tuh ada, ya harus kita hadapin. Dalam final aku mempersiapkan 2 hal, yaitu adalah mental sama fisik. Buat supporter, salah satu kalimat yang buat kalian adalah kalian tuh semua keren. SMK 1 pasti bisa. SMKN 1 Bantul amazing. Tak hanya pemain, semua murid dan guru di SMKN 1 Bantul pun ikut merasakan antusiasme ini. Dukungan para supporter terus mengalir, memberikan energi positif bagi para pejuang basket yang bertekad kuat mencetak kemenangan gemilang di babak final. Siap! Mereka sudah melakukan yang terbaik, melatih fisik dan mental mereka demi mencapai gelar juara. Apakah perjuangan mereka ini akan membuahkan hasil yang manis saat berlaga di GOR UNY Yogyakarta? Semoga saja Dewi Fortuna ada di pihak mereka. Di kota Jogja, para pecinta basket sudah tidak sabar menunggu serunya gelaran final Honda DBL Yogyakarta Series 2015, di mana tim jagoan mereka akan bertarung untuk mendapatkan gelar champion yang diidam-idamkan. Kemeriahan menghadapi babak final makin terasa di mana-mana. Ya, kota ini memang terkenal dengan supporternya yang selalu membludak dan memberi dukungan habis-habisan. Para supporter SMA De Brito misalnya, persiapan yang mereka lakukan untuk mendukung sang jagoan sama seriusnya dengan tim basket yang akan berlaga. Uniknya, tim supporter De Brito dari tahun ke tahun selalu punya ide kreatif untuk menyatakan dukungan mereka. Salah satunya adalah dengan menciptakan lagu khusus untuk menyemangati tim sekolahnya. Benar-benar dukungan yang luar biasa. Ayo John De Brito, berjuang, kita menang, kita bersenang-senang. Oke, makasih ya. Kita ngeliat supporter kalau ngedukung timnya masing-masing itu dengan cara naik motor, rame-rame, konvoy, agar mereka kelihatan besar dan kelihatan ramai kan. Nah, tapi kita ingin memperlihatkan kebersamaan kita dengan cara yang beda, yaitu dengan cara kayak jalan kaki yang lebih positif aja. Yang pasti kita mengadopsi lagu-lagu dari angkatan sebelumnya. Selain itu kita mencoba kreativitas sendiri, menciptakan lagu-lagu dan yel-yel baru. Biasanya kita juga menciptakan koreografi yang beda dari sekolah lain. Jadi banyak lagu supporter lawan yang menurut saya lucu, dan itu De Brito nggak mau kalah. JB till I die, I'm JB till I die. I know I am, I'm sure I am De Brito till I die.
Ayo, ayo, ayo John de Brito. Berjuang, kita menang, kita bersenang-senang. Kemeriahan menuju final Honda DBL Yogyakarta Series 2015 terus berlanjut. Baik pemain maupun supporter mempersiapkan diri semaksimal mungkin, siap untuk memberikan yang terbaik. All You Beat ESP. Lebih irit, bertenaga, ramah lingkungan. We are the beat. All You Beat Pop ESP. Let's get the beat. You are the beat. Senada dengan detak jantung. Do it for everyone. Make my life up. Kuawali hariku dengan tolak angin Sido Muncul yang punya pengalaman hampir seabad mengolah produk herbal. Tolak angin Sido Muncul adalah tradisi turun-temurun untuk mengobati masuk angin. Daya tahan tubuh kuat, gak gampang masuk angin. Sama, aku juga minum tolak angin. Ini berkhasiat. Bebas masuk angin, bebas beraktivitas. Tolak angin Sido Muncul, cocok buat kita. Orang pintar, minum tolak angin Sido Muncul. Harumnya aroma kemenangan memotivasi untuk selalu memberikan yang terbaik. Genggam selalu yang pertama dan terbaik di hidupmu. Safecare. Seluruh perjuangan yang diwarnai peluh dan semangat mencapai puncaknya hari ini. Bukan hanya fisik, ketangguhan mental setiap pemain pun diuji dalam sengitnya laga final hari ini. Hari ini akan lahir putra-putri kebanggaan bangsa Indonesia. Honda DBL Yogyakarta Series 2015 diawali dengan final putri antara SMKN 1 Bantul melawan SMAN 4 Yogyakarta. Terdengar suara gemuruh di stadion saat para pemain melangkah memasuki lapangan. Dan akhirnya saat yang paling mendebarkan dimulai. Laga di kuarter awal berlangsung sangat menegangkan. Baik SMAN 4 dan SMKN 1 Bantul bermain ngotot. Terjadi kejar-kejaran angka yang sangat tipis. Ketegangan mulai terasa di seluruh stadion. Stamina, keterampilan teknis, serta kekuatan mental masing-masing pemain benar-benar diuji habis-habisan. Anak-anak sangat tegang. Rasanya tuh kacau. Pastinya tegang lah, soalnya juga ditonton kurang lebih sama 11.000 orang di GOR itu. Harus targetnya poin kita banyak dulu. Frito yang kedua itu kan masuk, itu rasanya lega banget bisa masuk. Ya rasanya deg-degan banget dan cuman beda-beda tipis. SMAN 4 kian mendominasi permainan, sehingga akhirnya SMKN 1 Bantul harus mengakui keunggulan lawan. Skor kuarter 2 berakhir dengan 22-13 untuk SMAN 4. Tapi SMKN 1 Bantul belum mau menyerah begitu saja. Kita menggunakan pemain-pemain yang cepat untuk memecah pertahanan mereka. Makanya skor sempat kejar-mengejar. Menurut saya itu kurang tenang, offense-nya jadinya ada yang underbass kayak gitu-gitu nggak masuk, jadi bikin pelatih tuh marah. Pertandingan kuarter 3 makin sengit karena SMKN 1 Bantul mencoba bangkit dan memperkecil ketinggalan menjadi 24-31.
kita nggak sama sekali nggak ada pesimis waktu itu, bener-bener optimis. Tegangnya sih sempet tegang banget soalnya tuh skornya kejar-kejaran. Pelatih SMA AN 4 langsung mengganti strategi dan SMA AN 4 pun segera mengejar skor. Mencegah pergerakan mereka, hand off kita juga udah lumayan membuat poin. Dari situ juga membuat mereka sedikit stres. Kenapa sih kok kesalahan itu terus diulang-ulang? Tegang-tegang, seneng lah gitu. Dengan kemampuan teknis yang mengagumkan dan ketangguhan fisik dan mental luar biasa, tim SMA AN 4 mampu menyelesaikan pertandingan dengan skor 31-27. Luapan kegembiraan sang pemenang dan air mata kekecewaan yang terkalahkan bercampur menjadi satu di lapangan. Penonton pun terus memberikan dukungan karena baik yang menang maupun yang kalah sudah membuktikan semangat juang yang tak mudah padam. Setelah partai final putri dan menjelang partai puncak final putra, pemilihan first team untuk tim putra dan putri dilakukan. Momen ini adalah momen paling mendebarkan bagi setiap peserta. Gelaran yang nanti ini adalah gelar yang membanggakan bagi seluruh pebasket yang ikut dalam laga Honda DBL 2015 ini. Dan aku terharu dipanggil, ternyata kejutannya tuh nggak cuma sampai situ aja. Dan kejutannya selanjutnya adalah MVP. Dan akhirnya, laga pamungkas di Honda DBL Yogyakarta Series 2015 pun dimulai. Laga ini adalah laga klasik yang selalu ditunggu-tunggu di Yogyakarta. Ya, di laga ini, SMA AN 4 bertemu dengan musuh bebuyutannya, SMA De Brito. Lagi-lagi ketemu De Brito, lagi-lagi ketemu De Brito. Ya inilah El Clasico-nya Jogja gitu. Penontonnya tuh ramai banget. Soalnya supporter JB itu benar-benar tekanan. Sebenarnya musuh yang sangat ditunggu-tunggu ya. Masa sih yang cewek juara, yang cowok enggak? Layaknya sebuah pertandingan puncak, laga paling bergengsi di kalangan pelajar SMA di Yogyakarta ini menyodorkan aksi tontonan seru dan pertandingan yang panas. SMA De Brito langsung menggebrak dengan unggul di 2 kuarter awal. Strategi pelatih yang mengubah susunan pemain terbukti jitu. Dan tentunya dukungan luar biasa dari para supporter yang memadati stadion membuat semangat para pemain tetap membara sepanjang laga. Mereka menurunkan pemain-pemain terbaik mereka di kuarter pertama. Yang ternyata kita masih bisa mengimbangi dan bahkan di kuarter 1 kita masih menutup kuarter 1 dengan kondisi leading. Lagi-lagi transisi De Brito lebih bagus. Untuk kuarter pertama akhir kita lumayan ketinggalannya. Masuk kuarter kedua, wah 4B masih punya kejutan nih. Berusaha bangkit, tapi juga JB-nya bisa mengimbangi dengan mereka juga poin terus. Pokoknya memberikan permainan terbaik lah di kuarter 2 itu. SMA AN 4 berusaha mengejar ketinggalan di kuarter 3 dengan mengubah strategi. Tapi tampaknya Dewi Fortuna belum berpihak pada mereka. Permainan SMA De Brito belum mampu diredam. Saya sih merasa lebih semangat ya. Dengan asumsi 4B akan memberikan yang terbaik di awal kuarter 3, yaitu mix antara best playernya di kuarter 1 dan kuarter 2. Dan itu terbukti mereka menurunkan tim terbaik mereka. Saat bel tanda laga berakhir dibunyikan,
kemenangan masih dimiliki SMA De Brito. Insya Allah tahun depan kita champion. Terima kasih kepada Tuhan. Ini tuh kayak sebuah mimpi itu loh. Berterima kasih telah berkarya di tim ini bisa menjadi yang terbaik. Kami punya sekitar 2000 lebih supporter di belakang kami. Kalian selalu menjadi nafas kedua buat kita. SMA De Brito berhasil mempertahankan status sebagai pemegang gelar champion terbanyak Honda DBL Yogyakarta Series. Dengan kemenangannya di Honda DBL Yogyakarta Series 2015 ini, SMA De Brito menambah koleksi menjadi 4 gelar champion. Sungguh prestasi yang tidak bisa diremehkan. Yogyakarta telah melahirkan putra-putri terbaiknya. Perjuangan mereka baru saja dimulai. Inilah langkah pertama di sebuah jalan panjang menuju kesuksesan. Honda DBL 2015 terus mencari semangat-semangat baru dari berbagai penjuru bangsa, memupuk bakat dan kemampuan student atlet terbaik dari ujung barat hingga ujung timur, sehingga suatu hari nanti mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia.